Nah, ini apa ini namanya? Tanah. Nih, saya suka menggunakan media tanah buat tanaman, tidak pernah di air saya. Karena itu saya punya maksud dan makna tersendiri. Kalau kita meninggal, kita kan kembalinya ke tanah, bukan ke air, ya kan? Jadi saya tidak pernah mau menanam-nanam itu di air. Saya khusus tuh, kalau udah main tanah seneng banget tuh. Nih, sebenarnya tanah ini bersih sebenarnya gitu ya kan, seperti kayak di Mekah kan tanah suci itu sebenarnya, karena di sana tuh gurun ya. Bedanya kalau dari di kita tuh sudah banyak binatang ternak, sudah banyak hewan-hewan yang berkeliaran. Jadi intinya itu kenapa tanah bisa kotor, kalau tanah itu sudah kecampur dengan najis-najis. Tuh kan ada tai ayam, tai anjing, pokoknya semualah yang berbau-bau najis itu udah kotor gitu. Sebenarnya intinya tanah itu bersih, tuh bersih kan, selama enggak di ada kencing binatang, hewan, inilah intinya hewan-hewan yang najis gitu ya. Tuh, jadi ini tanah ini mengingatkan bahwa kita akan kembali pulang ke hadapan Allah. Dan ini rumah kita semua ya, mau baik yang muslim maupun yang non muslim, terkecuali agama-agama tertentu ya kan, yang enggak dikuburin gitu ya kan. Jadi saya akan menerangkan yang sependapat saya ya. Tanah itu tidak, yang bikin kotor itu kalau udah bercampur najis tuh ya kan. Makanya di sini nih ada maknanya tersendiri. Saya tidak pernah mau kalau disuruh nanam di air tuh, karena saya punya prinsip sendiri, punya sesuatu, saya bikin sesuatu itu yang saya lakuin punya alasan tersendiri gitu ya. Saya punya alasan tersendiri kenapa saya menanam di tanaman pakai media tanah kan. Kalau kita meninggal, yang jadi penerang di alam kubur yaitu sholat kita. Makanya tanah itu mengingatkan pada kita agar kita itu, nih petani, kalau udah datang suara azan ya langsung buru-buru sholat, tinggalin dulu paculnya. Tuh, tadi pagi saya habis pegang pacul nih, ngambilin tanah, tapi udara udah mulai panas lumayan ke kulit, kulitnya udah, kalau enggak hati-hati, kita enggak pakai atribut buat bercocok tanam, udah besem ke kulit itu. Jadi tadi pakai topi gitu. Jadi tanah mengingatkan bahwa kita itu harus menegakkan pondasi rumah ya. Kalau pondasi rumah itu yaitu sholat kan tiang agama. Kalau dalam rumah itu bikin pondasinya harus kokoh, sholat. Nah, para petani juga kalau dengar suara azan, kalau di kampung-kampung di daerah dulu mah ya, sekarang mah udah, maksudnya gini loh, begitu dengar suara azan udah langsung sholat. Makanya mereka ada sholat gitu, langsung sholat ya. Makanya mereka ngadain saung kecil sama bikin apa ya namanya, kalau saya lihat di daerah dulu ya, waktu almarhum ayah saya bekerja di puskesmas pembantu, di puskesmas di desa-desa ya. Jadi kalau ngeliat para petani itu langsung sholat, mereka pasti ada saung-saungan ya, saung-saungan fungsinya buat sholat mereka. Jadi sekarang pun sama. Sekarang ini petaninya udah canggih, petani di kota tuh udah bukan petani kayak di kampung lagi.
udah canggih sekarang, istilahnya bercocok tanam. Dulu mah nanam ala-ala petani desa ya. Nah, tuh. Ini ada, saya mau ini nyari ini tuh susah tuh. Ini tuh namanya daun jarak tuh. Ini daun jarak. Daun jarak ini dipergunakan buat anak yang sakit perut, terus yang habis lahiran, terus buat kita juga kalau sakit perut masuk angin. Ini pakai ini daun jarak nih, ditaplokin di apa ya? Kalau tidak salah itu kayak dibikin anget-anget dulu ya, terus ditempelin ke perut gitu ya. Ini namanya daun jarak. Kalau nggak dicampur kayu putih boleh, terus ditutup pakai ini. Nih, ini daun jarak namanya. Di fungsinya ini buat obat nih. Saya selalu mengutamain ada tanaman-tanaman obat, karena saya juga kan perawat, jadi tanaman-tanaman herbal itu harus ada. Ini apa tadi ya? Ini nih tuh, ini namanya ini kalau kita cium ini wangi. Ini namanya apa ya? Pangle. Nih saya baru tahu juga nih, maksudnya bukan baru tahu sudah dari dulu, maksudnya baru dapat gitu, baru mau nanam. Pangle ini berguna biasanya buat anak-anak bayi, yang ibu-ibu yang baru lahiran tuh, bayinya itu kalau di kampung itu suka dibalurin pangle nih. Jadi kakinya suka dibalurin, katanya kalau orang tua zaman dulu mah ya biar safety, biar aman aja gitu ya dari gangguan makhluk halus. Ini pangle namanya nih. Tuh dari sahabat saya malah nggak tahu itu apaan, katanya ini pangle pak, gitu kan. Nggak tahu itu nanamnya banyak banget katanya, dan dia itu tidak tahu fungsinya. Makanya kalau yang nggak tahu fungsinya kita minta tuh, jadi kita tahu fungsinya buat apa. Kalau orang-orang awam kan nggak tahu, asal tanam aja. Tuh, ini pangle nih. Ini nanti akan dibagiin akan dikasih, kadang ditawarin nanti buat mamah-mamah yang habis lahiran buat bayi-bayinya. Karena jarang ditemuin ini pangle itu, jarang kalau di ini tuh, harus benar-benar nyarinya tuh jarang. Ini daun pandan tuh banyak nih, buat ibu-ibu kalau masak. Udah saya banyak dulu nanam banyak banget ini tuh. Nah, terus harus dibagi-bagiin. Karena kan subur, kalau udah subur, udah Umi minta buat bikin dodol, buat apa gitu ya, buat keperluan masak, udah silakan gitu. Yang penting kita senang nanam-nanam, kalau udah bumbu-bumbu dapur tuh buat dibagiin ke tetangga. Tuh, buat seneng lah, karena kita seneng numbuhin tanaman ke tanah. Tangan kitanya adem ke tanah, jadinya seneng berbagi bagi tanaman nih. Nah, kalau ini saya belum pernah nanam. Ini namanya pepaya Jepang. Dari kemarin saya pernah ditawarin buat nanam ya, pepaya itu saya belum pernah nanam sengaja pepaya. Terkadang di belakang juga suka tumbuh sendiri ya. Tapi karena ini saya melihat dari fungsinya nih. Nanti kalau udah pada tumbuh itu biasanya mamah-mamah pada seneng buat lalaban gitu ya, kita lah buat siapa yang mau gitu kan. Pokoknya gitulah, tujuannya buat makan, konsumsi, bisa konsumsi sendiri, terus tetangga, semuanya lah. Yang penting kita berkahnya dari tanaman ini tuh ya. Alhamdulillah dulu deh mulai lagi nanemin tanamannya dulu ya.